Orkalelo berhasil sampai ke kerajaan Tung Tung dan melaporkan bahwa kerajaan Orkalelo sedang diserang oleh pasukan Six Seven. Mendengar kabar itu, King Tung Tung langsung marah besar. Tanpa buang waktu, King Tung Tung langsung mengumpulkan beberapa pasukan elit tercepatnya, termasuk Assassino dan Ting Ting Sahur, untuk memberikan bantuan darurat. Sementara itu, Ber Patapim dan yang lainnya diperintahkan untuk berjaga di kerajaan Tung Tung. Di sisi lain, pertempuran di kerajaan Orkalelo semakin memanas. Graipusi Medusi berhasil menahan serangan Six Seven secara berkali-kali. Begitu juga Chef Abracadabra yang berhasil membuat King Evildon mundur. Namun, Six Seven menyadari jika pertarungannya berlangsung terlalu lama, kekuatan Six Seven bisa habis. Six Seven pun berteriak dan mengeluarkan jurus Obsidian Beam, dan boom! Serangan itu berhasil membuat Graipusi Medusi terjatuh tak berdaya. Melihat kesempatan itu, Tralalelo dan Six Seven langsung bersatu untuk mengalahkan King Orkalelo. Tapi boom! King Tung Tung telah datang. Dengan master modenya ia muncul dari atas langit. Bersama King Meol, pasukan Six Seven pun langsung ketar-ketir. Namun pasukan Six Seven tidak memiliki pilihan lain selain melawan. King Tung Tung pun langsung maju ke depan menghadapi Six Seven. Pertarungan antara keduanya terlihat sangat seimbang. Sementara itu, King Orkalelo berhadapan langsung dengan Tralalelo. Mereka berdua bertarung sangat sengit, tidak ada yang mau mengalah. Di sisi lain, Lavaca bersiap mengeluarkan Dynamic Beam ke arah kerajaan Orkalelo. Namun, King Meol langsung menghadang serangan itu. Pertarungan di semua sisi terus berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Kembali ke medan utama, King Tung Tung berhasil memojokkan Six Seven hingga kehabisan energi. Namun, Six Seven tidak tinggal diam. Ia langsung menggunakan jurus Buff Power yang membuat kekuatannya meningkat berlipat-lipat, dan tanpa disadari King Tung Tung, Six Seven langsung menghantamnya dengan seluruh kekuatannya. King Tung Tung pun terhempas dan terjatuh ke tanah. Saat Six Seven bersiap mengakhiri King Tung Tung, tiba-tiba Assassino datang dan langsung menahan setiap serangan Six Seven. Di sana juga terlihat Ting Ting Sahur dan Balerina Cappuccina yang langsung memberikan King Tung Tung obat penyembuh. Dan tak hanya itu, mereka berhasil menyelamatkan pasukan elit Animalia kedua saat dalam perjalanan. Sementara itu, Six Seven ternyata jauh lebih kuat dari Assassino. Setelah bertarung cukup lama, Assassino akhirnya berhasil dikalahkan oleh Six Seven. Melihat hal itu, King Tung Tung yang sudah pulih bangkit lagi. Balerina Cappuccina langsung memberikan sihir kekuatan dan perlindungan kepada King Tung Tung, yang membuat King Tung Tung semakin kuat. Tanpa basa-basi, King Tung Tung langsung menyerang bertubi-tubi ke arah Six Seven. Kecepatan King Tung Tung tidak bisa dibaca oleh Six Seven, dan tanpa Six Seven sadari, King Tung Tung tiba-tiba terbang ke atas langit dan mengeluarkan jurus Black Hole Sahur. Dan boom! Dalam satu serangan mematikan itu, Six Seven akhirnya tumbang dan langsung mengeluarkan XP share level 80.000. Namun kekalahan Six Seven malah menciptakan anomali baru lagi yang bernama Win or Lose. Dia adalah kebangkitan kembali dari Six Seven. Tanpa basa-basi, Well langsung menteleport Lavaca, Tralalelo, dan Evildon. Dalam sekejap, mereka semua langsung menghilang. Pertempuran itu pun resmi dimenangkan oleh aliansi King Tung Tung. King Tung Tung juga mendapatkan XP share level 80.000, dan Orkalelo sangat berterima kasih kepada King Tung Tung karena berkat dirinya, kerajaannya berhasil diselamatkan dari serangan Six Seven. Namun, King Tung Tung harus segera kembali ke Animalia untuk menyelamatkan pasukannya yang kini berada di ambang kesekaratan. Dan di tengah lautan, terlihat beberapa kapal Animalia yang dipimpin oleh Udin Dindun datang untuk menjemput mereka semua. Dan setelah berlayar cukup lama, akhirnya pasukan Tung Tung tiba di Animalia. Di sana, Ninenin Senin meminta maaf kepada King Tung Tung karena tidak berhasil menahan serangan Six Seven. Namun, King Tung Tung justru meminta maaf kembali atas kesalahannya karena tidak mempersiapkan apapun di kerajaan Animalia kedua. Dan saat itu juga, King Tung Tung telah membuat keputusan besar. Dia ingin memperkuat kerajaan Animalia kedua. Namun ia memerlukan persetujuan dari warganya. Apakah kalian setuju King Tung Tung memperkuat kerajaan itu? King Tung Tung ingin membangun kerajaan kedua. Di sana, dia mulai meminta voting kepada seluruh warganya. Setelah beberapa waktu berlalu, King Tung
Tung akhirnya menutup voting tersebut dan ternyata sebagian besar warga Animalia sangat setuju jika kerajaan Animalia kedua dibangun. Karena jika King Tung Tung membangun kerajaan itu, lebih besar kemungkinan dia akan mendapatkan sumber daya seperti emas, besi, dan berlian. Dan sumber daya itu dapat digunakan untuk membuat teknologi yang jauh lebih canggih. Tanpa berlama-lama, King Tung Tung pun berangkat bersama beberapa pasukan elitenya dan seluruh pasukan TTT yang akan tinggal di sana. Setelah berlayar sangat lama, akhirnya mereka tiba di sebuah daratan bersalju. Di sana, mereka terus berjalan, menembus badai salju, hingga akhirnya mereka sampai di kerajaan Animalia kedua. Di sana King Tung Tung memutuskan untuk membuat tenda peristirahatan sebelum memulai pekerjaan besar karena cuaca di tempat itu sangat ekstrem. Setelah itu, King Tung Tung berencana memperkokoh kerajaannya dengan bebatuan dan material lainnya. Namun, masalahnya di tempat itu sangat sulit mendapatkan material karena seluruh wilayah dipenuhi salju tebal. Di sebuah daratan bersalju, King Tung Tung sedang kebingungan mencari batu untuk membangun kerajaannya. Dan setelah berpikir cukup lama, King Tung Tung akhirnya memutuskan untuk menambang di dekat bukit. Ia pun memanggil seluruh warganya untuk bekerja bersama. Mereka mulai menggali, mengumpulkan bebatuan untuk membangun kerajaan. Namun, tidak lama kemudian, boom! Batu di bawah mereka tiba-tiba runtuh. Seketika itu juga semua langsung terjatuh ke dalam goa raksasa yang sangat dalam. Tapi untungnya, King Tung Tung dan seluruh pasukannya masih selamat meskipun mereka semua mengalami luka-luka. Di goa raksasa itu terdapat banyak sekali benih emas, besi, bahkan berlian. King Tung Tung pun takjub melihat goa tersebut. Bahkan, Udin Dindun langsung berlari menuju tumpukan berlian untuk menambang. Namun, saat Udin bersiap memukul batu, tiba-tiba di sampingnya terlihat sesosok anomali misterius yang sudah tak bernyawa, seolah goa ini pernah didatangi sesuatu sebelum mereka. Seketika itu juga, King Tung Tung langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk berkumpul karena goa itu terasa sangat berbahaya. Dan benar saja, di kejauhan terlihat Salamino Penguino yang sedang berlari ketakutan dikejar bayangan. Namun saat Salamino mendekat ke arah pasukan King Tung Tung, tiba-tiba bayangan misterius tersebut langsung menghilang. Salamino pun langsung memohon kepada pasukan King Tung Tung agar dirinya diselamatkan karena goa itu sangat berbahaya. Namun sebelum itu, King Tung Tung bertanya kepadanya mengapa dia bisa berada di dalam goa ini. Salamino pun menjelaskan bahwa mereka terpaksa berlindung di dalam goa tersebut karena mereka ingin menghindari badai salju yang sangat panjang. Namun lama-kelamaan, goa itu berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan karena setiap kali mereka sendirian, selalu ada sesosok bayangan misterius yang datang dan menangkap mereka. Setelah menceritakan semua hal mengerikan itu, Salamino sangat memohon kepada King Tung Tung agar warga Salamino bisa diselamatkan. Salamino yakin King Tung Tung adalah raja yang baik hati. Namun King Tung Tung juga yakin bahwa goa tersebut kemungkinan besar dihuni oleh anomali yang sangat kuat. Apakah King Tung Tung akan membantu Salamino? Pasukan Tung Tung membantu Salamino mencari semua warganya yang hilang di dalam goa. Sementara itu, warga Tung Tung tetap bekerja mengumpulkan batu untuk kerajaan. Tanpa basa-basi, pasukan Tung Tung pun langsung mengikuti Salamino menuju ke kedalaman goa yang gelap. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat misterius yang terasa sangat aneh. Dan tiba-tiba, dari belakang mereka muncul sesosok monster mengerikan. Monster itu langsung mengejar mereka. Seketika itu juga, pasukan Tung Tung langsung berlari ketakutan karena wujud monster tersebut terlihat sangat berbahaya. Pasukan Tung Tung terus berlari di goa yang mengerikan itu. Setelah beberapa saat, King Tung Tung akhirnya memutuskan untuk melawan karena tidak ada gunanya jika mereka terus melarikan diri. Tanpa basa-basi, King Tung Tung langsung menembakkan jurus Hyper Beam dan seketika itu juga monster tersebut tiba-tiba menghilang seperti bayangan. Pasukan Tung Tung pun akhirnya selamat. Suasana goa kembali hening. Setelah kejadian itu, Salamino mengatakan bahwa monster seperti itulah yang terus mengejar mereka di dalam goa hingga membuat para warganya tersesat dan menghilang. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka karena saat ini pasukan Tung Tung tersesat di kedalaman goa.
dan semakin pasukan Tung Tung masuk ke dalam goa itu, semakin banyak mereka menemukan warga Salamino yang sudah tidak bernyawa. Namun mereka tetap melanjutkan perjalanannya, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah tempat misterius. Di sana terlihat banyak sekali warga Salamino yang sedang dikurung, namun mereka sedang diawasi oleh pasukan bayangan. King Tung Tung pun mencoba menembakkan Hyper Beam dan berhasil menghilangkan pasukan bayangan tersebut. Tanpa basa-basi, King Tung Tung langsung menembakkan Hyper Beam berkali-kali ke semua bayangan itu, hingga akhirnya semua bayangan itu menghilang. Setelah itu pasukan Tung Tung langsung menyelamatkan warga Salamino. Namun tiba-tiba monster mengerikan itu datang kembali. Tanpa basa-basi, King Tung Tung langsung menembakkan Hyper Beam. Namun monster itu kali ini tidak menghilang. King Tung Tung pun menyuruh pasukannya untuk bersiap melawan karena monster aslinya telah muncul. Apakah pasukan Tung Tung bisa menahan monster bayangan itu? Monster bayangan akhirnya datang untuk melawan pasukan Tung Tung. Tanpa basa-basi, King Tung Tung langsung berubah menjadi Master Mode, disusul oleh Assassino dan Udin Dindun. Sementara itu, Ninein Senin langsung menghipnotis monster tersebut hingga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat kesempatan itu, King Tung Tung, Assassino, dan Udin Dindun langsung menyerang monster itu secara bersamaan. Pertarungan dahsyat itu berlangsung sangat lama, hingga akhirnya Assassino memutuskan untuk mengeluarkan jurus terakhirnya, One Hit Slash, dan seketika monster bayangan itu langsung tumbang. Setelah mengalahkan monster tersebut, pasukan Tung Tung pun segera melepaskan seluruh warga Salamino yang selama ini dikurung di dalam go, dan tanpa buang waktu, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk keluar dari goa tersebut. Singkat cerita, setelah sangat lama mencari jalan keluar, akhirnya pasukan Tung Tung berhasil sampai ke permukaan. Di sana, warga Salamino merasa aman dan tenang bersama pasukan Tung Tung. Namun, warga Salamino memiliki sebuah permintaan besar. Mereka ingin bergabung dengan kerajaan Tung Tung. Apakah King Tung Tung akan menerima mereka? Jangan lupa like, subscribe, share.